Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rani Dahlia Espesi. Saya mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan Sumatera Utara, program studi bimbingan dan konseling. Dengan nomor pokok mahasiswa 251 saya akan melaksanakan bimbingan individual di SDIT Aula di SU2 Palembang di ruang bimbingan konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melaksanakan bimbingan individual pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Abi, gimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Hari ini gimana perasaannya? Bahagia. Bahagia, senang. Senang. Oke. Sebelumnya tempat duduknya udah nyaman belum nak? Mau minum dulu atau sudah cukup? Sudah. Oh sudah cukup. Oke. Sebelumnya Bunda ucapkan terima kasih banyak. Abi sudah memenuhi undangan Bunda untuk hadir di ruangan bimbingan konseling ya. Nah mungkin sebelum kita mulai, Abi tenang aja, relax aja ya, karena insya Allah hari ini Bunda akan berdiskusi dengan Abi ya terkait dengan informasi yang Bunda terima sebelumnya. Oke gitu. Jadi kalau untuk bimbingan konseling sendiri yang individual, apa Abi sudah tahu itu apa? Belum tahu ya. Oke, Bunda bantu jelaskan sedikit ya nak ya. Untuk layanan bimbingan konseling individual ini adalah layanan yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk memecahkan masalahnya. Jadi nanti tugas Bunda di sini adalah membantu Abi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Abi hadapi saat ini. Oke, paham ya? Jadi nggak usah panik, nggak usah tegang ya, karena kita di sini Bunda ingin membantu Abi menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena kita juga punya azasnya, jadi ada azas kejujuran gitu ya, ada azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini maksudnya bahwa apa yang nanti akan Abi sampaikan ini sifatnya rahasia. Jadi hanya diketahui oleh Bunda saja selaku guru bimbingan konseling ya. Dan azas yang kedua adalah azas kesukarelaan, bahwa pertemuan kita hari ini atas dasar kemauan Abi juga. Jadi Bunda tidak pernah memaksakan apapun dengan Abi, betul? Oke, Abi nggak keberatan ya dengan pertemuan hari ini ya? Oke, siap. Baik, nah mungkin sebelumnya Abi Bunda dapat informasi nih nak ya. Bunda dapat informasi dari wali kelas dan juga guru piket begitu ya, terkait dengan Abi. Katanya dalam minggu ini Abi sering datang terlambat. Dalam satu minggu ini sudah 3 kali Abi datangnya tidak tepat waktu. Nah mungkin Abi mau cerita dulu nggak sama Bunda nak? Silakan. Ini Bun, itu Bunda saya itu urusin kakak dulu Bun pagi-pagi. Terus abis itu urusin saya. Abis itu saya pesan Gojek tapi Gojeknya selalu tersesat Bun. Oke. Abi tinggal di mana sebelumnya? Sentosa. Di Sentosa. Oke. Kalau kakak Abi tadi masih bersekolah juga atau sudah kerja? Masih bersekolah Bun. Oke. Di mana sekolahnya? Di SMA 4. Sudah SMA ya nak ya. Oke, jadi kalau pagi itu mama Bunda urus kakak dulu begitu ya, baru nanti pesan untuk gojeknya Abi ke sekolah. Nah kalau untuk Abi sendiri berangkat dari rumahnya jam berapa? Jam 6 Bun. Jam 6 sudah keluar dari rumah. Oke, dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah kira-kira kalau berangkat jam 6 itu aman atau kesiangan nak? Kalau cepet sih aman Bun. Kalau lambat kesiangan. Oke, berarti terkadang kendalanya di ojek tadi ya, yang suka terlambat gitu ya, mungkin cari mapsnya atau lokasinya dulu sehingga Abi berangkat ke sekolahnya datangnya lebih siang gitu ya. Oke, nah kalau itu kan faktor dari ojek ataupun yang mengantar Abi ke sekolah ya. Nah kalau dari malamnya tidurnya
Gimana Abi sendiri? Jam berapa tidur malamnya nak? Jam 11 Bu. Jam 11. Jam 11 malam itu baru tidur? Iya. Nggak kemalaman itu? Malam-malam juga Kemalaman. Apa yang Abi lakukan sampai malam hari? bermain gadget. Bermain gadget. Oke. Biasanya apa yang Abi lakukan? Main gadget itu main game atau gimana? Coba boleh cerita sama Main aku. game di luar. Mm-mm. Main game ini apa? Main game yang bernama Roblox. Oke. Di dalam Roblox itu saya memainkan yang bernama Blackfoot. Oke. Itu sampai malam ya? Seru Iya. banget ya mainnya ya? Yang saat grindingnya Mm-mm. Ada yang dicapai nggak sih dari main game itu nak? ada ini Apa yang dicapai? apa? Kesenangan ya, ada Iya, kesenangan tersendiri gitu ya. Oke. Nah, tetapi kalau mainnya sampai jam 11 malam, kira-kira keesokan harinya ngantuk nggak waktu mau ke sekolah? Enggak terlalu sih. Tidurnya jadinya terganggu nggak kalau tidurnya kemalaman? Enggak juga sih saya. Enggak juga sih Nggak saya. ya? Oke, kalau bangun paginya jadi jam berapa? Kalau lagi kesiangan jam 7. Jam 7 malam? Iya, jam 7 siang baru bangun, akhirnya sekolahnya terlambat begitu ya. Oke, nah berarti yang perlu kita atur ini adalah untuk intensitas Abi bermain gadget di malam hari ya nak ya. Nah kira-kira nih kalau jam 11 tadi kan kemalaman, Ya, kira-kira jam berapa sih kita bisa atur waktu main gadget Abi, mau disepakati jam berapa sampai jam berapa kira-kira? jam 9 Sampai jam 9? Bisa sampai jam 9? mungkin. Mungkin, oke. Nah tadi kan itu faktor yang pertama, ada faktor dari antar jemput ojek. Ya, Yang kedua ternyata tidurnya terlalu malam, ya nak ya. Nah untuk merapikan atau menyiapkan buku pelajarannya kapan? pagi. Pagi-pagi. Iya, kalau lagi inget malam. Oke, tapi biasanya suka pagi. Iya. Jadinya kalau pagi-pagi agak buru-buru ya? Iya. Oke, itu mungkin yang menyebabkan tadi semakin siang ya nak ya, karena sudah menyiapkan buku di pagi hari, belum ditambah aktivitas pribadi Abi ya, mandi, sarapan dan sebagainya, sehingga pesan ojeknya pun jadinya lebih terlambat, begitu ya nak ya? Iya. Oke, nah kira-kira menurut Abi hal ini masalah atau tidak nak? Masalah besar ini. Masalah besar, oke. Masalah apa yang Abi ketahui? Datang terlambat ke sekolah. Dampaknya jadinya apa? Ini Oke, nilainya kurang ya. Kemudian dampak yang lain, pelajarannya tertinggal. Betul. Karena mungkin saat masuk teman-temannya sudah sholat duha atau sudah juga melakukan aktivitas yang lain. Betul begitu ya? Oke. Nah kalau perasaan Abi sendiri gimana nih ketika datangnya kesiangan masuk ke kelas itu, kondisinya gimana nak yang dapat diceritakan? kecewa sih Bun. Kecewa, malu atau gimana? Kecewa aja Kecewa dengan siapa? diri sendiri Oke. Apa yang membuat Abi kecewa? karena datang kesiangan. Oke, jadi Abi menyesali ya dengan datang siang itu ya? Iya. Iya. Oke, nah harapan Abi inginnya gimana? Bangun lebih awal. Bangunnya lebih awal, oke. Bangun lebih awal berarti supaya sekolahnya nggak terlambat ya nak ya. Oke, nah sekarang Bunda mau bantu Abi nih. Abi kira-kira mau nggak kalau Bunda bantu gitu ya. Nah mungkin kita buat kesepakatan aja ya. Bunda bantu Abi untuk merapikan atau menyusun jadwal Abi begitu ya. Nah sekarang Abi bisa mengatur waktu Abi supaya lebih teratur ya. Misalnya yang pertama tadi kita mulai dari main handphone ya. Nah main handphonenya tadi Abi bilang mau sampai jam 9 aja gitu ya. Oke, nah berarti ba'da Isya, setelah Isya Abi main handphone sebentar sampai dengan pukul 9 gitu ya. Oke, sebenarnya main handphonenya nggak masalah ya nak ya. Main handphonenya itu diperbolehkan karena kita juga butuh hiburan, betul. Apalagi sekarang sudah digital ya, maka kalau kita nggak melek teknologi juga kurang bagus begitu kan. Nah tetapi dalam menggunakan gadget harus ada batasan-batasan. Oke,
jangan sampai terlalu banyak main handphonenya sehingga mengganggu tugas utama Abi, yaitu sekolah dan belajar. Oke, yang pertama tadi masukannya adalah untuk tidurnya jam 9. Nah, terus tadi Abi sampaikan merapikan bukunya, menyiapkannya pagi-pagi ya? Iya, Bun. Oke. Kalau kita putarnya lebih awal biar besok pagi nggak buru-buru, bisa nggak? Bisa. Mm-mm. Berarti sebelum jam 9 tadi, setelah main HP jam 9 disiapkan buku-buku pelajaran besok ya nak ya? Mm-mm. Kalau ada tugas sekolah ngerjainnya kapan? Paling malam sebelum jam 9. Oke, berarti kerjakan tugas dulu, selesai itu baru boleh megang main gadget. Oke, jam 9 harus sudah berhenti ya, karena siap-siap mau tidur ya. Nah, jadi dalam usia seperti Abi sekarang, tidur yang cukup itu nanti bisa menunjang kesehatan, ya kan? Biasanya kalau tidurnya cukup, istirahatnya cukup, besok paginya waktu bangun akan lebih fresh, akan lebih segar. Benar nggak? Iya. Oke. Nah, kalau gitu bantu Bunda kita buat aja ya kesepakatan ya. Mau ya? Nah, Bunda ada kontrak perilaku nih, Nak. Bunda ada kontrak perilaku. Nah, di sini kita akan menuliskan apa-apa saja upaya untuk membantu Abi dalam memecahkan masalah tadi. Oke? Nah, coba tadi kita sudah bahas apa aja tadi? Yang pertama, Soal keterlambatan. oke, soal keterlambatan. Berarti dituliskan ya. Saya tuliskan namanya. Oke, pada hari ini tanggal berapa? Hari Kamis, tulis tanggal 6 November. Oh, 6 November tahun berapa nak? 2005. Oke, 2005. Dibaca? Mengatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Oke, nah apa saja tadi yang kita sepakati bersama? Yang pertama, untuk tidak terlambat. ya tidak terlambat. Tadi langkahnya gimana yang pertama? Tidur lebih awal. Oke, pintar. Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Oke, yang kedua tadi apa yang kita bahas bersama nak? Main gadget sampai jam 9. Oke, main gadgetnya sampai jam 9 saja. Dibuat ya. Sampai jam 9. Oke, tadi yang ketiga apa yang kita sepakatin? Merapikan buku di malam hari. Oke, boleh dituliskan. Merapikan buku pelajaran di malam hari ya. Nah, keempat, bangun paginya gimana? Berangkatnya lebih awal ya berarti ya? Lebih awal. Karena tadi ya mengantisipasi nanti jangan sampai Gojeknya lama mencari tempat tadi ya. Jadi bangunnya lebih awal supaya bisa pesan Gojek lebih Awal. boleh dituliskan. Oke, ada lagi kira-kira? Cukup ya. Oke, kita mau kontrak ini, kesepakatan ini nanti mungkin Bunda lihat dalam 2 minggu ya Bi, ya. Dalam 2 minggu nanti kita lihat kembali apakah sudah ada perubahan pada diri Abi atau tidaknya. Sepakat ya? Nah, sebenarnya Abi membuat komitmen ini untuk diri Abi sendiri, ya. Tugas Bunda di sini hanya membantu untuk mengingatkan Abi saja. Setuju? Iya. Iya, ya. Oke, kalau begitu
Boleh dituliskan di sini usaha saya dikatakan berhasil jika apa? Ayo, yang pertama. Jika saya lebih giat. Oke, jika saya datang. Oke. Datang tepat waktu. Oke. Kemudian apa lagi, Bi? Usaha kita ini berhasil kalau apa, Bi? Tidak bermain gadget berlebihan. Nah, betul. Tidak bermain gadget berlebihan. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi sih. Gimana dengan prestasinya? Usaha ini berhasil apabila Bila saya giat. ya giat belajar ya dan ada peningkatan Kasih. prestasi. Kayak boleh dituliskan. Semangat belajar dan oke ya. Nah ini sudah nih Abi tuliskan ya. Ini semuanya tadi yang menyampaikan Abi sendiri ya nak ya, atas kesadaran Abi ya. Nah sekarang kira-kira nih kalau ini tercapai ya, Abi bisa berubah lebih baik. Apa yang Abi harapkan atau Abi inginkan dari Bunda? Apa ya? Ada nggak? Misalnya nih Bunda kasih kesempatan Abi boleh baca buku di perpustakaan 15 menit misalnya gitu. Atau Abi pingin apa? Nggak ada sih. Oh nggak ada, oke. Jadi nggak perlu apa-apa dari Bunda? Iya. Oke, cukup Abi buktikan. Kemudian nanti ada kepuasan tersendiri gitu ya nak ya. Oke, ada senang. Kemudian orang tua juga akan senang ya dengan peningkatan prestasi. Oke, udah bagus banget. Berarti boleh dituliskan ya, nggak ada ya? Tidak ada. Nah, bentar, oke. Nah, kalau gitu, coba Abi baca kembali. Bunda mau dengar ya. Dari sini. Kontrak berlaku. Oke. Saya Abi Sofian pada tanggal Kamis tanggal 6 November 2025 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Tidur lebih awal, bermain HP gadget sampai jam 9, merapikan buku lebih awal, bangun lebih awal. Oke. Kemudian Usaha saya dikatakan berhasil jika saya datang tepat waktu, tidak main gadget berlebihan, giat belajar. apabila saya berhasil melakukannya, Saya akan mendapatkan tidak ada. Iya. Abi tidak mau apa-apa ya. Oke, berarti ini murni atas kesadaran Abi sendiri ya, mau berubah, mau menjadi pribadi yang lebih baik. Cita-citanya apa nak? Ini bunda saya nyuruh dari polisi. Oke, jadi Tapi polisi. saya nih aslinya mau jadi YouTuber. Masya Allah, gak apa-apa ya punya jadi cita-citanya polisi, jadi YouTuber juga gak apa-apa ya, jadi sampingan kan nak ya. Iya, jadi Abi bisa sukses, mewujudkan harapan orang tua juga, dan juga sesuai dengan cita-cita Abi sendiri, begitu ya? Iya. Oke, ini nanti kan kita kesepakatannya untuk 2 minggu ya. Nanti 2 minggu Bunda akan berkoordinasi sama wali kelas Abi dan juga dengan guru piket ya, apakah Abi sudah melakukan perubahan atau belum ya nak ya. Nah kalau seandainya nanti sudah banyak perubahan, nah Bunda selaku guru BK merasa senang ya, berarti kegiatan konseling individual kita ini berhasil ya, karena bisa memecahkan permasalahan yang saat ini Abi hadapi. Oke. Tapi seandainya memang belum, nah berarti kita perlu cari cara yang lain, karena di sini yang dibutuhkan adalah komitmen ya, komitmen Abi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke ya. Nah selanjutnya nih Bunda mau tanya perasaan Abi sekarang gimana nih perasaan Abi setelah tadi kita ngobrol-ngobrol ya, apakah lebih tenang atau mungkin masih ada yang mengganjal?
Lebih lega sih. Lebih lega. Oke. Selama ini Abi memang bingung ya gimana menyiasati supaya besok itu tidak terlambat begitu ya. Mm-mm. Ya, jadi tidak ada teman untuk cerita gitu ya selama ini. Biasa suka curhat sama siapa nak? Nggak ada. Oh nggak ada, oke. Berarti dengan pertemuan ini Abi merasa sangat terbantu ya? Paling saya curhat sama bantal. Oh sama Bantal, gitu ya? Emang Bantal bisa bicara? Dan Nggak bisa, tetapi aku cuma sama mau Bantal. ngeluarin unek-unek aja gitu ya? Iya. Oke, nah sekarang Abi punya tempat cerita yang insya Allah aman ya. Karena tadi kan ada azas rahasia. Jadi yang apa yang Abi ceritakan ini tidak mungkin Bunda ceritakan kepada orang lain ya, karena ada azasnya harus menjaga kerahasiaan ya, ada privasi betul ya, karena kita punya privasi yang harus kita jaga. Kemudian nanti kalau di kemudian hari misalnya Abi butuh teman untuk sharing lagi, Abi jangan ragu-ragu untuk datang ke Bunda ya. Kita bisa bahas bersama di ruang bimbingan konseling ya nak ya, karena biasanya anak-anak nih kalau dengar ruang BK dipanggil guru BK sudah takut duluan, padahal kan nggak ada apa-apa ya, karena di sini sifatnya kita hanya diskusi ngobrol aja, betul? Oke, kalau gitu karena memang ini tadi sudah ketemu solusinya ya nak ya, tinggal kita komitmen aja menjalankannya. Oke, startnya mau kapan? Ini kalau bisa. Oh hari ini, oke. Jadi mulai dari pulang sekolah ini nanti sudah bisa kita jalankan ya. Nanti malam selesaikan dulu pekerjaan sekolahnya, baru boleh main gadget. Sampai jam berapa tadi? Dan 9 Sampai jam 9. Setelah jam 9 apa aktivitasnya? tidur. Tidur, dan sebelumnya Merapikan buku. oke, menyiapkan buku, menyiapkan seragam sekolah ya, atau tugas-tugas yang harus dituntaskan. Oke, besok paginya bangun jam berapa? Ya, jam 6 lebih awal. Nah, kalau jam 6 saran Bunda itu terlalu siang sayang. Bangunnya saat sholat subuh ya, setengah 5 Abi sudah harus bangun. Jadi bisa sholat subuh dulu, bisa persiapan diri lebih pagi untuk mandi dan sarapan. Jadi kalau bisa jam setengah 6 itu sudah ready ya. Jadi sudah bisa pesan gojeknya supaya tidak kesiangan sampai ke sekolah. Betul ya nak ya? Karena kita nggak tahu di lapangan, dapat ojek yang cepat bisa cepat sampai. Nanti kalau dia bingung cari alamat ya, kita nggak berspekulasi dengan waktu kalau Abi sudah pesan dari pagi hari. Oke? Oke, sebelum Bunda akhiri sesi ini, boleh Abi isi dulu ya. Ini ada form penilaian evaluasi dari konseling individual hari ini. Nah, kira-kira gimana nih? Puas nggak dengan sesi konseling kita hari ini? Boleh dipilih ya, apa sangat memuaskan, atau memuaskan, atau kurang memuaskan. Dibaca dulu boleh? Penerimaan guru BK atau konselor terhadap kehadiran Anda. Oke, gimana? Oke, sangat memuaskan ya nak ya. Kemudian yang nomor 2 dibaca. Kemudahan guru BK atau konselor untuk diajak konseling. Oke, gimana? Oke, yang ketiga. Kepercayaan Anda terhadap guru BK atau konselor dalam memberi layanan konseling. Gimana? Oke, terakhir. Pelayanan pemecahan masalah tercapai melalui konseling individu. Oke, gimana? Oke, ya. Oke, bagus sudah diisi ya. Terima kasih ya dia untuk penilaiannya. Ini bisa menjadi semangat bagi Bunda juga untuk terus meningkatkan pelayanan untuk anak-anak ya. Satu lagi nih, ada instrumen yang mau kita isi ya. Kira-kira nih apa pemahaman Abi setelah mengikuti layanan konseling ini? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Terpenuhi nggak? Terpecahkan nggak permasalahan Abi? Oke. Boleh ditulis di sini aja ya nak ya. Ini nanti untuk arsip Bunda bahwa hari ini telah terjadi layanan konseling individual. Boleh ditulis di sini? Momen apa boleh setelah mengikuti.
apakah pemahaman Anda peroleh sesuai dengan pemasaran Anda? Ini jawabnya Ya. gimana? Coba, apakah pemahaman yang Anda peroleh sesuai dengan pemasaran Anda? iya apa enggak? Iya, boleh dituliskan. Oke, lanjutnya Apakah pemahaman yang Anda peroleh dapat menyelesaikan. persoalan Anda? Ya, alhamdulillah ya. Kemudian apa lagi nih? Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti layanan bimbingan konseling individu ini? Gimana perasaannya? Jadi lega gitu ya. Oke, terakhir. Apakah Anda sudah mampu menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan? Oke, terus Rencana apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah Anda? yang tadi yang kita bahas tuh yang di kontrak tadi. Ya. Ya, tulis ya, berarti ada 5 ya. Hmm. Dibuat aja. Lebih. Oke, nah. Dituliskan. Oke. Ini. Oke. Di sini ya, nanti boleh diisi ya. Jadi sudah ya, Nak ya. Satu lagi sayang. Nah. Kalau sudah tanda tangan ya di bawah. Oke, nah di sini boleh tanda tangan. Wah, tanda tangannya lucu ya. Ini apa maknanya? A. Iya ya. Tanda tangannya unik ya. Ini mungkin ada filosofinya, Nak ya. Ini huruf A. Oke. Satu lagi ya. Nah, di sini juga boleh tadi tanda tangan. Sini Tadi dituliskan. Oke, tanggal berapa tadi? 20. Oke. Sudah semua ya. Oke, sudah ya, Nak ya. Nah, ini sudah Abi isi sendiri ya. Oke, mungkin sebelum Bunda akhiri bahwa Bunda mau menyampaikan kembali apa yang sudah Abi sampaikan ini sepenuhnya atas kesadaran Abi sendiri ya. Tidak ada paksaan dari Bunda, tidak ada intervensi dari Bunda ya, Nak ya. Jadi atas kemauan Abi sendiri untuk berubah menjadi yang lebih baik. Baik. Oke, nah sekarang karena sudah selesai, sudah terpecahkan, kita sepakatin ya. Nanti kita mau ketemu lagi 2 minggu lagi di tanggal berapa, Nak? Sekarang tanggal 6. Berarti kalau 2 minggu dari sekarang kita ketemu lagi tanggal 20. Oke? Tanggal 20 nanti kita ngobrol lagi seperti ini. Ya, Abi boleh menyampaikan ke Bunda gimana progres dari hasil pertemuan kita, ya. Mudah-mudahan semuanya sudah menjadi lebih baik. Oke, Nak ya? Iya. Oke, kalau tidak ada lagi layanan ini Bunda cukupkan sampai di sini, ya. Bunda doakan semoga Abi sukses, semoga Abi bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-citanya dapat tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, supaya menutup kegiatan hari ini berkah, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, itu aja untuk Abi ya hari ini ya, Nak. Terima kasih banyak atas waktunya. Setelah ini Abi boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran ya. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.